Hai, banyak yang bilang Realme akan mengikuti jejak Oppo yang pada awal munculnya di Indonesia. Mereka selalu menghadirkan spesifikasi yang bagus dengan harga yang tidak terlalu mahal. Namun seiring dengan ketenarannya, Oppo malah semakin berubah, tidak lagi menawarkan harga yang terjangkau dan malah terkesan overpriced terus. Nah, Realme juga akhir-akhir ini dinilai akan bergerak ke arah sana. Tapi nampaknya Realme menepis hal tersebut dan dibuktikan dengan perilisan Realme 8 5G yang memang berhasil menjadi HP 5G paling terjangkau untuk saat ini. Dan kali ini Realme juga kembali merilis HP terbaru lagi, yakni Realme GT Master Edition. Dan di video kali ini, kami akan berikan beberapa kelebihan dan kekurangan dari HP ini yang semoga bisa menjadi penilaian HP ini cocok untuk Anda atau enggak. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, aku ucapin terima kasih untuk kalian yang sudah mau klik video ini, dan tentunya menekan like. Semoga kalian dan keluarga di rumah diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Realme GT Master Edition. Kelebihan yang pertama, desain lain daripada yang lain. Sebelum tahu mengenai spesifikasi yang ditawarkan oleh HP ini, tentunya yang menjadi kesan pertama adalah penampilan HP ini, terutama untuk varian warna Sweet Case Grey, yang bentuknya menyerupai koper dengan tulisan brand Realme di samping kameranya. Di bawahnya, ada tanda tangan khas dari sang desainer yang membuat tampilan menjadi terlihat eksklusif. Yap, untuk mendapatkan desain ini, Realme melakukan kolaborasi dengan desainer Jepang ternama Naoto Fukasawa. Itulah mengapa Anda pun akan menemukan suatu hal yang unik dari desain HP tersebut. Dan selain tampilan yang lain dengan HP-HP lainnya, untuk varian ini, Realme GT Master memiliki bobot yang hanya 178 gram dengan ketebalan 8,7 mm. Dengan ukuran segini, HP ini tidak terlalu tebal dan bahkan terbilang ringan. Apalagi ukuran layarnya hanya 6,43 inci, tidak terlalu besar sehingga akan lebih nyaman lagi ketika digenggam. Yang kedua, layar yang memukau. Realme GT Master ini dihadirkan membawa layar yang jernih dan smooth. Bagaimana tidak, layar HP ini sudah menggunakan panel Super AMOLED dengan resolusi Full HD+, dan sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz. Biasanya brand lain menawarkan layar 120 Hz di panel IPS-nya, tapi Realme berani tampil beda dengan menghadirkan Super AMOLED, sehingga akan lebih memanjakan mata kita, karena layar seperti ini enak untuk bermain game ataupun hanya sekedar menonton film. Selain itu, tampilan layar Realme GT Master juga masih sangat layak dilihat, sekalipun pengguna sedang berada di bawah sinar matahari, karena layar ini memiliki tingkatan brightness yang begitu tinggi, mencapai 1000 nits. Yang ketiga, hadir dengan performa yang powerful. Mendengar nama GT, hal ini mengingatkan kepada mobil balap. Layaknya mobil balap, selalu mempunyai kecepatan yang tinggi. Nah, Realme GT Master ini juga mempunyai performa yang kenceng, karena sudah dibekali chipset asal Qualcomm, yakni Snapdragon 778G fabrikasi 6 nanometer, sebuah chipset kelas mid-range atas, yang sudah mendukung jaringan 5G. Chipset andalan ini menawarkan performa gesit dengan penggunaan konfigurasi octa-core dengan clock speed yang mencapai 2,4 GHz. Selain dibekali dengan chipset yang gahar, ponsel Realme ini juga menawarkan RAM 8GB LPDDR4X dengan memori internal 256GB. Berdasarkan informasi yang didapat dari Kimufel, Realme GT Master ini mendapatkan skor benchmark Antutu versi 9 yang begitu tinggi di kelas harganya, yakni 541.640 poin. Yang keempat, kualitas kameranya cakep. Realme GT Master hadir dengan membawa 3 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 64 MP, ultrawide 8 MP, dan kamera makro 2 MP. Kamera utama ini menggunakan sensor dari Sony IMX682, yang juga sudah dibekali ACE, yang berguna sebagai stabilisasi foto agar hasil kamera terhindar dari blur. Sementara itu, tidak hanya kamera belakangnya saja yang cakep, kamera depan HP ini juga tidak kalah cakep. Kameranya menggunakan desain tompel di sudut kiri layar yang berukuran 32 MP. Yang kelima, pengisian daya super cepat.
Baterai di HP ini memang tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil. Kapasitasnya 4300 mAh, dan karena layar HP ini sudah berpanel Super AMOLED, ditambah lagi chipsetnya berfabrikasi kecil, hal ini akan membuat penggunaan dayanya menjadi lebih hemat. Dan apabila kalian adalah pengguna smartphone yang intens, kalian tidak perlu khawatir jika baterainya habis, karena HP ini sudah support pengisian daya yang super cepat, yakni 65 watt. Realme sendiri mengklaim bahwa untuk mengisi daya dari 0 hingga 100% hanya membutuhkan waktu 33 menit saja. Yang keenam, fiturnya kekinian. Ada dua fitur yang menjadi perhatian di sini. Yang pertama adalah NFC. Realme GT Master tentunya sudah dibekali fitur ini, karena memang bagi sebagian orang, terutama yang tinggal di perkotaan, fitur ini merupakan fitur yang cukup penting mengenai perbankan. Dan fitur kekinian yang kedua adalah Wi-Fi 6. Yap, di harga segini Realme GT Master sudah dibekali Wi-Fi 6, yang seperti diketahui, ini adalah lanjutan dari Wi-Fi 5. Hal ini memungkinkan pengguna dapat menikmati internet dari Wi-Fi dengan lebih cepat lagi. Dan untuk kelas mid-range, hingga saat ini masih sedikit yang memiliki fitur ini. Itu adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Realme GT Master Edition, dan selanjutnya kita masuk ke kekurangan HP ini. Kekurangan yang pertama, speaker masih mono. Tampilan layar HP ini tentunya akan sangat enak sekali untuk digunakan menonton film, tapi bagi kalian yang sukanya menonton tanpa menggunakan earphone, hal ini mungkin akan membuat sedikit kecewa terkait speakernya. Meskipun tetap menghasilkan suara yang baik, Realme GT Master belum hadirkan stereo speaker, speakernya hanya satu saja. Tapi untung saja masih ada lubang jack audio, sehingga kalian masih bisa menggunakan earphone yang bukan Bluetooth. Yang kedua, tidak ada slot kartu SD. Realme GT Master Edition adalah ponsel di kelas mid-range yang sudah dibekali dengan memori internal tinggi, yakni hingga 256 GB. Meskipun kapasitasnya terbilang besar, sebagian pengguna tetap membutuhkan keberadaan slot micro SD karena berbagai kemudahan yang ditawarkannya. Contohnya, bisa taruh file di memori eksternal dan mencabutnya untuk digunakan pada perangkat lain, atau sebagai backup data yang tidak akan terhapus saat melakukan factory reset. Yang ketiga, tidak memiliki perlindungan khusus. Realme GT Master Edition akan lebih menggoda lagi jika sudah dibekali sertifikasi IP rating, namun sayang, HP ini tidak memiliki hal tersebut. Walaupun HP ini disertai dengan masa garansi, tapi jika dengan adanya IP rating, setidaknya pengguna tidak khawatir saat kehujanan. Dan itulah sekiranya kekurangan dari Realme GT, yang harus menjadi perhatian Anda ketika akan membeli HP yang satu ini. Namun tentunya apabila kekurangan yang disebutkan tadi bukan menjadi masalah untuk Anda, tentu saja HP ini sudah cocok untuk Anda beli. Itulah kelebihan dan kekurangan Realme GT Master Edition. Kurang lebihnya mohon maaf, selalu hargai pendapat orang lain, dan terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like serta subscribe. Dan terima kasih.